rombongan di sini aja ya. Selamat sore pemirsa Manggana News, belum berada pukul 16.39 sore. Kita sedang berada di Polres Sumatera Center, menanti kedatangan Kapolda Sumatera Utara telah tiba di Mako Polres Sumatera Center. Ya, detik-detik kedatangan Kapolda Sumatera Utara Panca Putra Simanjuntak di Mako tersangka. Ya, kedatangan tersangka. Ya, kita pemirsa, kedatangan tersangka telah tiba di Mako Polres Sumatera Center pukul 16.40. Hadir. Inilah detik-detik kedatangan tersangka pembunuhan wartawan Marsal di Mako Polres Sumatera Center. Yang lain mohon izin yang lain untuk tidak bergerombol. Teman-teman yang lain untuk tidak bergerombol. Mohon izin propos teman-teman Sabara. Mohon pengertiannya dari kawan-kawan media. Media jauh lebih pintar. Teman-teman media jauh lebih pintar. Jauh lebih paham. Saksikan terus. Kita tolong ya. Kawan-kawan media kita tolong sekali lagi. Baru saja tiba yang 30 orang pelaku penembakan wartawan Marsal, pemilik media Nasional TV. Bang, izin bang, pancing gue bang, ini bang, tas. Kenapa tuh? Pancing teman-teman bang, aku megang kamera. Baik, sekali lagi saya sampaikan, protap kita sudah kita sepakati bersama, yang di atas hanya 30 orang perwakilan, bahan rilis nanti disampaikan. Untuk yang ada di bawah, teman-teman media yang ada di bawah, saya minta untuk tidak bergerombol. Tetap jaga jaraknya. Termasuk yang 30 orang ini, maskernya pakai, nggak ada yang dilepas masker. Ya, saya minta tolong sekali lagi yang di bawah, teman-teman media yang di bawah untuk tidak bergerombol. Ya, tersangka sedang berada di dalam mobil Panjang hitam, masih berada di dalam mobil Panjang hitam. Supaya jelas ID card-nya dipasang semua. Dia mobil tersangka sedang di dalam mobil Panjang hitam. Kita masih sedang menunggu kedatangan Kapolda, dan selanjutnya tersangka akan dikeluarkan dalam mobil. Tolong ditambah.
ada. Baiklah pemirsa dimanapun berada, selamat sore. Kamis 16.44, kita sedang berada di Mapolres Pematang Siantar untuk mengikuti jalannya konferensi pers. Ya, Babe. Siap Be, siap Be. Siap Babe. Siap perintah. Pemirsa dimanapun berada, pemirsa Mahagana News, pemirsa Mona Lisa TV, kita akan menunggu kedatangan Kapolda Sumatera Utara, Bapak Pancaputra Simanjuntak. Sementara kita melihat ada mobil warna hitam, dan ini mobil warna putih, mobil korban dengan mobil pelaku. Pelaku sedang berada di dalam mobil Avanza warna hitam. Baiklah pemirsa, Jim. ya, kita lihat dulu apa yang sedang terjadi di meja konferensi pers. Ini dia barang bukti. Oh, siap. Ya, ini dia barang bukti. Selongsong peluru, senjata. Apa nih? Ya, ada 2 pistol yang diamankan hingga saat ini. Ada pelewang, parang, 2 pistol, Dan beberapa handphone. Ini dia barang bukti yang akan segera di Dekat-dekat kali tangan Caca. Handphoneku kotek. Handphone darurat ini. Ada kasat reskrim yang ganteng. Ya, kita sedang menunggu Ketua Benyamin. Ini dia barang bukti. Oh, kita lebih dekat lagi. Tangan bang, biar nampak kawan. Kali tangannya. Lebih dekat lagi. Senjatanya dekat-dekatan. Ini korban. Inilah barang bukti yang telah Amankan. diamankan. Barang bukti yang telah diamankan. Apa-apa saja nih Bang Caca, barang buktinya bisa Bang sebutkan? Satu Ada persatu. peluru, ada senti. Pelurunya berapa? Peluru apa? Kalibernya berapa mili? Kurang tahu lah kita. Nanti ada keterangan. Ada apa nih lagi? Parang, Kelewang, dompet, dompet, uang, handphone. banyak lagi. Dan beragam bentuk handphone. Kita sangat bangga melihat kinerja pihak kepolisian. Berapa polisi? Berapa Polres Pematang Siantar? Berapa Polda Sumut? Sep jurnalis. Bau apa itu ya? Bau apa lah? Darah. Bau darah, bau amis darah. Ya pemirsa, kita di sini merasakan bau amis darah korban. Mungkin. Ya, 101 penonton naik terus.
Siapkan paketnya banyak-banyak. Ucapkan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian atas pengungkapan kasus. Ya. Oke ya. Barang bukti. Ini barang bukti. Pimpinan Tony Damani. Tersangka sudah ada berada di dalam mobil. Barang bukti telah dipajang. Tersangka sudah berada di mobil Avanza warna hitam. Tuh, mobil. Pelakunya Kak Riana Saragi Maniro masih di dalam mobil, belum dikeluarkan. Kita menunggu kedatangan Kapolda. Ini pemirsa dimanapun berada, ini mobil Datsun Go warna putih adalah milik korban. Pelaku belum dikeluarkan dalam mobil, di mobil. Siap, Ketua Anton Mutar. Terima kasih supportnya. Baiklah pemirsa dimanapun berada, kita masih bersabar menunggu kedatangan Kapolda Sumatera Utara Pancaputra Simanjuntak untuk menggelar aksi konferensi pers di Mako Polres Pematang Siantar. Di wajah-wajah wartawan antar Simalungun. Bang Maringin sian. Mak Boy. Terima kasih Mak Boy. Ini dia Mak Boy. Kembali kita melihat barang bukti. Ya Bang. Ngomongin dulu.
Ini pemirsa, ini dia mobil korban sumbu warna putih. Sementara di sebelahnya di dalam ada tersangka. Ketua Andi Artoyogi. Ya, kita masih bersabar menunggu kedatangan Kapolda Sumatera Utara. Siap, Bu Pemret. Monilisa Kapelondri, siap Bu. Aduh. Ah, malam. Iyalah malam. Nanti ku chatting abang. Ya ya bang ya. Masih kerja bang ya? Iya. Oke bang, malam aja. Share langsung bang. Dek pas menulang. Pelaku masih berada dalam mobil Avanza hitam. Sementara sambil menunggu kedatangan Kapolda. Ini mobil tidak sungguh, mobil korban. Saya sampaikan sekali lagi kepada rekan-rekan media, mohon semuanya dalam pelaksanaan berjalan dengan tertib. Kemudian yang di luar 30 orang, karena kita Siap mobil Bu. protokol kesehatan. Siap bang, mobil Bu, bangku ya. Rekan-rekan silakan mencari tempat terpencil, tidak bergerombol. Untuk bahan rilisnya nanti tetap akan kita sampaikan. Sekali lagi yang di luar 30 orang, saya minta untuk tidak bergerombol, karena kita patuhi sama-sama protokol kesehatan yang ada.
Untuk nanti yang di atas 30 orang, supaya tidak terlalu banyak pertanyaan, rekan-rekan simak. Rekan-rekan simak betul apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda. Jadi tidak terlalu banyak pertanyaan yang sebenarnya sudah disampaikan. Karena sering terjadi seperti itu. Beliau sudah menyampaikan, ditanya lagi. Berarti teman-teman Jelaskan ya baru tadi jelaskan. Enggak, aku lagi di center. Sendiri. ada yang 30 orang, di luar yang 30 orang di bawah semuanya. Di luar yang 30 orang. Yang 30 orang sudah ya. Kita yang 30 orang di atas. Simak apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda. Saya ulangi sekali lagi, simak apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda dan tidak usah yang lain. Paham ya? Hanya simak. Simak. Jangan yang sudah disampaikan ditanya ulang. Sampaikan, tanya ulang, percuma. Makan waktu. Oke? Ada waktu membuka puasa. Nah, pemirsa berada, kita sedang menanti kedatangan Kapolda Sumatera Barat, Pancokotra Simanjuntak, guna melakukan konferensi pers terkait penembakan pembunuhan wartawan Marshal Tahap. Sementara kita sedang menunggu Kapolda, detik-detik kedatangan Kapolda. Mohon bersabar sejenak. Kita Kenapa? Kenapa? Pemret dari Sekaban. Kita sedang berada di Mapores Padang Siantar. Nanti kedatangan Kapolda Sumatera Utara, Bapak Pancokotra Simanjuntak. Tersangka sudah ada di dalam mobil. Panjang hitam. Ya? Ya. Ini dia. Ya. Masih menunggu
Ya, penonton sudah bertambah sekarang di posisi 432 penonton. Kita masih menanti kedatangan Kapolda Sumatera Utara. Ada suasana di Mapolres Motion Center. Penantian kehadiran Kapolda. Ya, apakah ini? Oh, bukan. Ya, kembali kita menuju mobil tersangka dan mobil korban. Ini dia mobil korban. Ini dia ketua mobil korban. Tak tunggu. Warna putih, sementara di dalam mobil Avanza hitam adalah pelaku tersangka berada dalam mobil. Ya, detik-detik kedatangan Kapolda Sumatera Utara sebentar lagi akan tiba. Ini dia Pak Kapolda. Kapolda belum? Ya, Pak Kapolda. Oh, Pak Kapolres Malungun telah tiba. Pak Kapolres Malungun, Pak Agus Waluyo telah tiba di lokasi. Mona Lisa? Di sana aja Pak. Di sini. Iya, betul. Ya. Sabar, Bang Erwin Saputra. Sabar menunggu di kelas. Posisi yang kawan-kawan di sini juga. Ya, kita tolong. Pada dikoreksi turunin lagi nanti. Ya, sentra motor. Ya, Kapolda Sumatera Utara nampaknya telah tiba di lokasi. Ya, ini dia Bapak Kapolda Sumatera Utara telah tiba. Panca Putra Panjaitan telah hadir, telah tiba. Ya. Bukan berdiri itu. Nggak ada, Bang. Pak Kapolda Sumatera Utara telah tiba di lokasi tempat
Tangan-tangan. Ini dia. Telah hadir Pak Kapolda Utara dan Pak Kapolres dan Denpom, Dandim. Aduh. Jadi presiden sedang mulai. Ya, itu dia. Ya, pemirsa dimanapun berada, kita sedang menunggu, masih menunggu. Udah dapat udah. Oh, gantian. Tersangka sudah jadi tersangka. Orang tersangka. Itu siapa? Tarik, tarik. Ano bang ako nung terkait bang? Pilang gitu bang. Tersangka sudah ada 2 orang yang berbaju orange, pakai sebu. Aduh, oh, iya ya. Oke, siap. Siap, Ketua Anton Mutar. Hati-hati ya, COVID ya. Jangan terlalu berlama-lama dengan takut-takutnya. Ya, benar. Ya, press release segera dimulai.
Bang, agak bawah bang. Karena emang iya izin bang. Nah, gitu. Bisa kita mulai teman-teman? Ya, Bisa? ya. Ya, bisa. Press release dimulai. Kita akan mulai. Mari kita dengarkan bersama. Teman-teman kita bisa mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Siap, Om Bang Swastiastu, Ketua. nama budaya, Udah. salam Udah nampak kebajikan. Ketua? Yang saya hormati Bapak Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Oh, Pak Kodam ada di sini. beserta jajaran yang dengan senang hati hadir bersama-sama saya di sini. Saya selalu bersama-sama beliau. Yang saya hormati Pak Pejabat Utama dari Polda, ada Pak Irwasda, Pak Dirkrim dan tim semuanya yang berkesempatan hadir. Terlebih khusus teman-teman media, awak media. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana penembakan terhadap korban Mara Salem Harahap alias Marsal yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. TKP berada di Jalan Umum Huta Pitu, Huta 7, Nagori, Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Sebagaimana tadi saya sampaikan, teman-teman sekalian, kasus penembakan yang terjadi terhadap korban itu terjadi pada hari Jumat sekitar pada hari Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021 sekitar antara pukul 23.30 sampai dengan pukul 24 atau jam 00.00 waktu Indonesia Barat. Korban Saudara Mara Salem Harahap alias Marsal, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan awak media, tempat tinggal Huta Andarasi, Desa Nagori, Parbalongan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, atau Huta Pitu, Pasar 3 Nagori, Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Teman-teman sekalian, berdasarkan kejadian sebagaimana tadi yang saya sampaikan, setelah mendapat laporan terkait adanya tindak pidana penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kami segera membentuk tim untuk mengungkap kasus atau tindak pidana tersebut. Dari hasil kerja penyelidikan yang dilakukan oleh tim semenjak kejadian tanggal 18 tengah malam sampai dengan kemarin dan hari ini tanggal 22. Tim sudah bekerja secara maksimal maraton dibantu oleh Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan dan jajaran. Kami bekerja maksimal untuk mengungkap apa kasus ini sebetulnya. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah memeriksa sebanyak kurang lebih 57 orang saksi, baik yang ada di TKP maupun di sekitar tempat kerja dan tempat-tempat yang kita duga bagian dari keterlibatan tindak pidana tersebut. Sebanyak 57 orang terdiri dari saksi yang berada di rumah korban itu sebanyak 2 orang, saksi yang kita minta keterangan dari kantor Laser News sebanyak 3 orang, saksi warung tua sebanyak 8 orang. Tempat warung tua ini nanti saya akan jelaskan teman-teman sekalian, ya, jelaskan kenapa warung tua Pak Kapolda, nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Itu ada 8 orang saksi dari
sekitar atau Hotel Siantar 16 orang, saksi di tempat kejadian perkara itu ada 23 orang, dan saksi di Ferrari Bar and Resto itu sebanyak 5 orang. Kita sudah melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan saksi dan menelusuri semua kegiatan dari korban ya di saat-saat hari terakhir dan jam terakhir. Karena tentu kita bekerja dari korban, teman-teman sekalian, untuk mengungkap itu. Ya, serta dari hasil alat bukti yang kita temukan berupa CCTV, ya, berupa CCTV dan alat bukti lainnya. Kita berhasil bersama tim dibantu oleh Kodam 1 Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, kita berhasil mengungkap dan menangkap 2 orang tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara Y atau lengkapnya YFP, umur 31 tahun, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wira swasta. Yang bersangkutan adalah humas atau manajer di Ferrari Bar and Resto. Tempat tinggal Jalan Melati, Perum Senayan Indah, Kelurahan Kampung Tongan, Kecamatan Siantar, Martoba, Kota Pematang Siantar. Yang kedua adalah saudara S, yaitu berumur 57 tahun, laki-laki, agama Buddha, pekerjaan wira swasta, selaku pemilik ya Ferrari Bar and Resto. Alamat kita ambil salah satu saja karena 3 rumahnya, ya, Jalan Serang Bawah, nomor 42 Siantar Barat, Pematang Siantar. Dari hasil penyelidikan dan alat bukti yang kita peroleh, kita juga sudah bisa menetapkan peran masing-masing tersangka, yaitu orang yang melakukan dan menyuruh melakukan. Ya, ini kita terapkan pasal yang dipersangkakan, pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Itu adalah kasus pasal yang terkait dengan pembunuhan. Ya. Barang bukti yang kita dapat dari hasil penyelidikan, kita sudah menemukan banyak barang bukti, teman-teman sekalian. Saya tidak akan sebutkan satu persatu. Yang penting-penting adalah 1 unit mobil korban dan sumgo warna putih, nomor polisi BK 1921 WR, di mana korban ditemukan pada saat kejadian, yaitu hari Jumat tanggal 18 Juni. Kemudian ada parang juga kita temukan di dalam mobil, teman-teman sekalian. Ada kwitansi juga, ya, dari Ferrari Bar and Resto, ya, kwitansi di situ. Kemudian sepatu, kemeja, ikat pinggang. Kemudian 1 unit senjata airsoft gun warna hitam merek Walter Chick. Kemudian 1 pucuk senjata api jenis pistol buatan pabrikan United States Property model M1911A1 US Army. Kemudian 1 buah magazen, 6 butir peluru amunisi kaliber 9 mm aktif, 1 buah mantel, dan 1 unit sepeda motor merek Honda Vario BK 6976 PPAD yang digunakan oleh pelaku
untuk melakukan penembakan terhadap korban. Dari hasil penyitaan barang bukti dan keterangan saksi-saksi, kita bisa menyimpulkan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dan motif yang kita bisa ungkap dari hasil penyelidikan ini adalah timbulnya rasa sakit hati. Saudara HS selaku pemilik kapal bar Ferrari Bar and Resto terhadap korban yang selalu memberitakan maraknya peredaran narkotika di tempat hiburan malam miliknya. Namun, korban juga meminta jatah 12 juta per bulan dengan permintaan tiap hari 2 butir. Tiap hari 2 butir. Teman-teman, kalau 1 butir 200.000 di pasaran, maka bisa kita hitung kalau 2 berarti 400.000 rupiah. Artinya kalau dikali 30 menjadi 12 juta. Sehingga karena pemberitaan yang dilakukan oleh korban dan permintaan yang dilakukan oleh korban kepada saudara S, maka itu menimbulkan sakit hati, terlebih lagi S tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya. Seperti itu. Karena teman-teman sekalian, kalau saya dapat informasi dari teman-teman, pasti akan saya cek. Oleh sebab itu, jangan coba-coba untuk menyampaikan informasi dengan kepentingan. Saya mohon ini teman-teman sekalian, kita jaga semangat kita untuk menjaga Sumatera Utara yang lebih baik. Kemudian, karena pemberitaan tersebut, maka saudara S meminta bantuan kepada saudara Y selaku humas untuk memberikan pelajaran kepada korban. Ya, di mana dalam satu pertemuan sebelum kejadian di akhir bulan Mei, di awal bulan Juni, tersangka S bertemu dengan saudara Y selaku humas Ferrari KTV serta bersama saudari A di rumah tersangka S di Jalan Serang Bawah nomor 42 Siantar Barat, Pematang Siantar, di mana saudara S menyampaikan kepada saudara Y dan saudara A kalau begini orangnya cocoknya dibedil, ditembak. Ini sudah kita buktikan, kita minta keterangannya daripada saksi. Atas dasar tersebut, maka saudara Y selaku humas bersama saudara A yang juga bertindak selaku humas di Ferrari Bar dan Resto itu menindaklanjutinya. Ya, maka direncanakanlah kegiatan untuk tindakan untuk memberi pelajaran. Di mana proses ini diawali dari pertemuan antara saudara Y dan saudara A di sebuah hotel yang ada di wilayah Siantar untuk menindaklanjuti permintaan saudara S tersebut. Saudara Y, saudara pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 saudara A menjemput saudara Y di Jalan Vihara Kota Pematang Siantar dengan mengendarai mobil Kijang Innova dan selanjutnya menuju kedai tua di Jalan Lindung untuk memantau korban, yang mana pada saat itu korban juga sebelumnya sudah setelah dari kantornya
korban sekitar pukul 14, jam 16 korban menuju Lapo Tuang milik Ibu Ginting di Jalan Rindung Siantar. Kemudian saudara Y melakukan pemantauan, menindaklanjuti itu saudara Y menuju rumah korban pada hari itu sekitar pukul 14.30. Ya, kemudian melakukan pengecekan, melihat rumahnya korban. Setelah saudara A dan Y bertemu dan menuju kedai tuak di Jalan Rindung untuk memantau korban, kemudian tersangka Y dan saudara A ke Hotel Alvina, ya, untuk bertemu dengan teman saudara A di sebuah kamar di hotel tersebut. Kemudian pukul 22.30 saudara Y dan saudara A menuju Ferrari Bar dan resto untuk menitipkan sepeda motor tersangka Y. Ya, dan dari Ferrari mereka berdua menuju Hotel Sapadia untuk meminjam sebuah sepeda motor milik rekan dari saudara A, yaitu sepeda motor merek Honda Vario BK 6976 WAJ warna hitam. Motornya mana? Motornya mana? Ada di luar? Ada di situ ya. Selanjutnya, saudara Y membonceng saudara A menuju ke rumah korban di daerah Jalan Umum Kuta 7, Nagori, Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligelas, Kabupaten Simalungun. Ternyata sampai di sana korban belum pulang, di mana korban saat itu setelah minum tuak di Lapo, Lapo Ibu Ginting, korban bersama seorang wanita menuju ke Hotel Siantar. Di sana dalam beberapa saat kemudian korban bertemu juga setelah keluar dari kamar berdua, korban juga menuju kamar temannya yang ada di sana. Kami menduga orang yang ada di kamar sebelahnya dan saat ini sudah kami amankan, ya, dan dalam pemeriksaan tim narkotika Polda Sumatera Utara. Yang kami duga bagian yang tidak terlepaskan dari peredaran narkotika. Ya, setelah bertemu dengan teman-temannya di sana, korban selanjutnya kembali mengendarai mobilnya menuju rumah. Kembali tadi, setelah Y dan saudara A mengecek rumah korban sekitar pukul 22 dan 23, ternyata korban tidak ada di rumahnya, maka nanti akan ada CCTV, saudara-saudara lihat gambarannya, ya, ada CCTV-nya. Sambil dihidupkan, saudara akan lihat tersangka Y kembali, ya, tersangka Y kembali menuju arah kota Siantar. Di perjalanan mereka menemukan berselisih dengan mobil korban. Ya, di perjalanan mereka berselisih atau bersalipan dengan mobil korban, dan selanjutnya tersangka B dan saudara A, ya, ini berbalik arah mengikuti mobil korban menuju arah rumah korban. Ya, ini gambarnya mobil, teman-teman sekalian. Nah, ini motor tersangka, teman-teman, ya, motor tersangka semuanya yang ini mobil korban, ya. Ada lagi yang lain, ini gambarnya, yang lain. Lanjut. Ini teman-teman, alat bukti kita, CCTV yang berhasil kita amankan. Ini mobil tersangka
A dan Y. Dia masuk itu tadi yang dilingkarin teman-teman sekalian. Nah setelah parkir kemudian mereka keluar. Teman-teman sekalian keluar menuju ke mana? Ke tempat parkir sepeda motor. Ya, setelah meminjam kunci motor dari temannya, motor yang ada di sebelah, teman-teman sekalian. Nah, saya lanjutkan teman-teman sekalian. Setelah bertemu dengan atau berselisih dengan mobil korban, selanjutnya tersangka Y mengejar mobil korban dan mendahului sampai dengan di TKP. Kalau teman-teman melihat TKP-nya, itu TKP-nya ada sedikit tanjakan setelah masuk gang, teman-teman sekalian. Pada saat jalan yang bergelombang karena jalan rusak, mobil korban perlahan berjalan naik ke atas, tersangka Y dari atas bukit turun karena jalannya tinggi, turun ke bawah bersama A. Y yang memudikan sepeda motor, A yang melakukan penembakan. Ya, penembakan. Pada saat berselisih langsung dilakukan penembakan terhadap korban. Ya, pada saat berselisih karena jalannya pelan. Ya, jalannya pelan di tempat lokasi kejadian tersebut. Dan terjadilah penembakan yang mengenai bagian kaki korban di sebelah kiri paha atas. Ya, pada paha sebelah kiri bagian atas. Dan mengenai dari hasil otopsi yang kami lakukan, tembakan tersebut mengenai tulang korban, tulang kaki korban. Kalau saudara-saudara tahu, tulang kaki ini di bagian paha itu cukup besar dan pada akhirnya membuat tulang patah dan mengenai pembuluh arteri. Ya, pembuluh arteri. Dan akibat pembuluh arteri yang terkena, maka saudara-saudara bisa tahu akan menimbulkan tumpahan atau darah yang keluar secara deras. Itulah yang mengakibatkan korban kehabisan darah. Dan ini dibuktikan dari saat korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dan meninggalnya pada saat korban dibawa ke rumah sakit. Ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman supaya memiliki pemahaman dan persepsi yang sama, teman-teman sekalian. Korban meninggal dalam perjalanan, dinyatakan meninggal setelah sampai di rumah sakit. Korban dinyatakan sudah meninggal oleh medis. Kemudian setelah melakukan penembakan, teman-teman sekalian, saudara Y dan saudara A, cukup itu teman-teman, saudara Y dan saudara A langsung mengembalikan sepeda motor. Ada itu sepeda motor dikembalikan ke tempat semula dipinjam. Ya, ke tempat semula dipinjam. Dan selanjutnya, nah ini waktu pergi. Ini waktu pergi. Yang waktu kembali. Waktu kembali. Nah ini waktu kembali nih. Perhatikan teman-teman. Ya, berdua. Ya, ini. Ya, saudara Y di depan dan saudara A di belakang. Dan lanjutkan, setelah itu mereka berdua menuju Ferrari Bar and Resto. Ferrari Bar and Resto. Dan di sana minum-minum dan sudah kita periksa karyawan Ferrari Bar and Resto sampai dengan jam 6 pagi. Setelah jam 6 pagi, mereka kembali dan sepakati bahwa senjata api yang digunakan ini disimpan oleh saudara Y, disimpan oleh saudara Y, ini teman-teman, dan oleh saudara Y dikuburkan atau disimpan di lokasi kuburan ayahnya, ya, ayahnya. Maka tim melakukan pencarian. Dan ini gambarnya, teman-teman sekalian. Ini setelah kita bongkar senjata api tersebut,
Ditemukan di sana senjata api yang tadi saya sebutkan bersama 6 butir peluru. Ya, 6 butir peluru. Teman-teman sekalian. Udah ya? Nih, udah. Teman-teman. Udah ya? Seperti itu. 6 butir peluru. Dan selanjutnya barang bukti kita amankan. Teman-teman sekalian, saya perlu sampaikan bahwa dari hasil penyidikan kita selanjutnya meningkatkan statusnya semua ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua tersangka dan untuk ditetapkan sebagai tersangka kedua orang tersebut. Dari hasil penyidikan tersebut kita mendapat tambahan informasi dan alat bukti lain bahwa Saudara S sebelum kejadian itu mentransfer sejumlah uang kepada Saudara A, ya, yang digunakan untuk membeli senjata api, ya, membeli senjata api yang digunakan untuk melakukan penembakan sebesar 15 juta rupiah. Dan pagi hari tanggal 19 Juni, Saudara S lagi-lagi mentransfer sejumlah uang sebesar 10 juta ya ke rekening Saudara A dan juga memberikan imbalan sebesar 5 juta kepada Saudara Y yang disuruh ambil tambahannya sebesar 3 juta di kasir Pape Ferrari. Total semuanya menjadi 8 juta untuk Saudara Y. Teman-teman sekalian, saya perlu sampaikan semula kita memulai dari awal bagaimana mengungkap kasus ini. Bagaimana tadi saya sampaikan, kita mundur ke belakang melihat kira-kira apa yang menyebabkan korban meninggal dunia atau ditembak. Sakit hati. Kita jelas sebagaimana tadi kami sampaikan, kami mundur selama 1x24 jam, termasuk juga mendalami latar belakang yang terjadi. Ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Bukan saya tidak ini, tapi fakta harus saya sampaikan kepada teman-teman dan teman-teman saya yakin sudah tahu semuanya. Ya, kejadian-kejadian yang dialami korban dan sampai dengan berhadapan dengan proses hukum. Kemudian teman-teman sekalian, dari hari terakhir pertemuan yang dilakukan yang sudah kita buktikan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Ini juga menjadi pertanyaan besar, kenapa itu bisa terjadi. Inilah pendalaman yang kita lakukan sehingga kita bisa menemukan, membongkar dan mengungkapkan ya penyelidikan kita untuk menemukan siapa pelaku penembakan terhadap Saudara Mara Salem Harahap alias Marsal. Kepada saksi-saksi, pada kesempatan ini saya sampaikan, kami juga bekerja sama dengan LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi-saksi sebagaimana SOP yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian. Dan kesempatan ini juga saya memohon kepada teman-teman sekalian. Saya harus sampaikan bersama Bapak Panglima Kodam 1 Bukit Barisan. Tidak ada peluang dan kesempatan bagi siapapun yang mencoba-coba melakukan atau mengedarkan turut serta menjadikan daerah kita Sumatera Utara ini sebagai tempat peredaran narkotika. Saya harus tegaskan teman-teman sekalian, ayo kita jaga negara kita ini, kampung kita ini, supaya bebas dari narkotika. Saya berharap itu semua jangan dijadikan sebagai sarana untuk mencari kesempatan ataupun turut serta mengedarkan narkotika yang merusak anak bangsa. Itu sebagai
Pesan dari saya buat teman-teman sekalian, tambahan secara saintifik, kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti proyektil yang kita temukan. Sebagai informasi teman-teman sekalian, proyektil yang kami temukan di tubuh korban, proyektil itu tidak keluar, tetapi pecah menjadi 3 bagian. Ini gambarnya. Ya teman-teman. Karena apa? Karena tadi tulang yang keras. Ini teman-teman sekalian. Dan dari proyektil ini, ya teman-teman, dari proyektil ini kita sudah melakukan uji balistik dengan proyektil dan hasil tembakan dari senjata api yang kita temukan. Dan hasilnya adalah identik. Artinya senjata api itu yang digunakan, termasuk juga jenis pelurunya yang kita temukan dari senjata api. Ini teman-teman sekalian, ya sama dengan proyektil yang kita temukan di tubuh korban. Kita juga melakukan analisis terhadap seluruh alat komunikasi korban menjadi alat bukti kita untuk menangani atau menyidik perkara ini serta menyimpulkan bahwa tersangkalah pelakunya. Dengan demikian, teman-teman sekalian, saya sudah menyampaikan hasil dari penyelidikan. Pada kesempatan ini, saya juga berterima kasih untuk Bapak Pangdam dan jajaran yang sama-sama kita sepakat ya untuk melakukan menindak tegas siapapun yang bersalah dalam perkara ini, termasuk juga menghimbau kepada kesempatan ini kita jaga daerah kita ini yang supaya bebas dari narkotika. Demikian teman-teman sekalian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kasih sesi untuk mungkin sebelum sesi tanya jawab ya, saya kasih tunjuk dulu barang buktinya. Berkenan Panglima, mohon izin. Sekali lagi. Baik, itu teman-teman sekalian, tersangka ada di belakang, ya. Saya tanya dulu, sebelum Anda bertanya, ya. Bang, jangan ditanya apa soal? Pak S ya, sehat, yang sabar, ya. Semuanya, ya. Pak I, sehat, yang sabar. Secara umum penjelasan saya, ya tadi ada yang mau disampaikan, betul Anda yang melaksanakan bersama-sama saudara A. Benar Pak, saya bawa sepeda motor bersama saudara A Pak. Saya bawa sepeda motor Pak. Kenapa itu bisa dilakukan? Kenapa sih dieksekusi? Karena korban kerap mengganggu pekerjaan kami di Ferrari Pak, sehingga kami tidak bisa menjalankan pekerjaan kami dengan baik. Sudah berulang kali coba berkomunikasi, memberikan apa yang korban minta, sampai pada akhirnya kami menemui jalan untuk komunikasi dengan beliau, sehingga bos saya memerintahkan untuk memberi korban pelajaran Pak dengan cara menembak. Memang sengaja mau membuat korban meninggal dunia? Kami sama sekali tidak berani membuat korban meninggal dunia Pak.
Karena perintah itu juga hanya untuk memberi pelajaran dan saudara hati, Pak. Siapa Pak? Saudara Aiko. Iya. Iya, tanya. Iya, tanya. Terus tanya jawab. Kalau untuk para korban, kira 2-3 tahun, Pak. Ya. Yang memerintah siapa? Bos saya, Pak. Bos saya di Ferrari, Pak. Siapa? Pak S, Pak. Bos saya di Ferrari. Ya. Ya, nanti disampaikan sama penyidik yang lengkap ya. Terima kasih. Harus dipertanggungjawabkan tindakannya ya. Pak S. Sehat. Sehat Pak. Apa penjelasannya betul? Ini loh. Sebenarnya saya perintahkan shock terapi Pak. Shock terapi. Nah, di shock terapi, cuma saya ada mengatakan ini selalu membuat rusuh. Kalau nggak dibedah sekali-sekali ini nggak bisa. Nah, baru ada ketakutan dibuatnya. Jadi di sini saya sangat menyesal dengan perbuatan kami dan kepada bapak-bapak media maupun cetak dan online, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akan menjalani hukuman sesuai dengan peraturan undang-undang Indonesia. Terima kasih Pak. Ya. Sudah dengar teman-teman semuanya? Ya. Itu teman-teman semuanya. Sekali lagi saya menyampaikan kepada teman-teman sekalian sedikit teman-teman sekalian, ini hasil uji balistik kita ya, hasil uji balistik Ada sini Jenderal. kita berdasarkan uji balistik kesesuaian antara barang bukti proyektil dengan barang bukti yang kita uji ya, ditembakkan dengan sama ya, jadi ada kesesuaian tidak teman-teman ya. Dan sekali lagi mengakhiri konferensi pers ini, saya dengan Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan kami ikut prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada korban. Tetapi teman-teman, kita juga harus jadikan ini pelajaran berharga untuk kita semua. Saya mohon teman-teman sekalian, kita jaga integritas kita sama-sama. Ya, integritas kita sama-sama. Kita sepakat narkotika harus dibersihkan dari Sumatera Utara. Setuju? Setuju? Tapi tidak boleh juga kesempatannya saya mohon dengan hormat. Teman-teman, jangan sampai ada kejadian yang seperti ini lagi. Memanfaatkan itu menjadi sebuah hal yang salah. Ya, termasuk teman-teman sekalian. Ya, tadi saya sudah sampaikan apa yang dialami korban, latar belakangnya 2 kali berhadapan dengan hukum, itu adalah hal yang saya sekali lagi ikut prihatin. Mari kita jaga. Pada kesempatan minggu depan, saya dengan Bapak Pangdam akan mendeklar kampung tangguh narkotika sebagai momen untuk menyatakan perang terhadap narkotika. Narkotika musuh bangsa dan tidak boleh ini merusak anak-anak bangsa. Saya tidak ingin keluarga saya, keluarga Bapak Ibu semuanya menjadi korban dari masalah narkotika. Sepakat teman-teman sekalian? Mohon doa restunya. Saya juga mengucapkan terima kasih dukungan teman-teman semuanya ya atas informasi semangat yang diberikan kepada saya dan jajaran. Saya tetap siap menerima koreksi teman-teman. Ada hal-hal tidak berkenan, saya mohon maaf pada kesempatan ini. Biarlah proses ini berjalan sesuai dengan mekanismenya. Siapapun yang terlibat pasti akan kita tindak. Demikian teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya. Itu siapa Pak? Tersangka eksekutor ini merupakan anggota dari kesatuan
atau dari sipil. Terus kemudian Si A. jenis senjata ini rakitan apakah organik? Ya. Yang terakhir komandan, pasal yang disangkakan berlapis, tapi ancaman hukumannya berapa? Ya. Terima kasih, Jenderal. Oke. Yang pertama, ya, terkait dengan senjata kita sudah cek. Itu adalah senjata pabrikan. Tadi saya sudah sampaikan. Nomor registernya jelas, ya, buatan Amerika, teman-teman sekalian. Tapi jangan berpersepsi. Senjata pabrikan belum tentu menjadi masuk dengan benar dan semuanya milik dari kesatuan. Tolong dicatat baik-baik. Karena bisa saja masuk dari penggelapan, ya, perdagangan senjata api seperti itu. Tapi yang jelas kami sudah cek tidak terregister di kesatuan. Tapi nomor register senjatanya ada. Kita akan dalami terus itu dari mana sumber sejarah masuknya. Seperti itu ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, A adalah oknum. Ya, makanya Pangdam hadir di sini. Ya, dengan tegas saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi, boleh demikian perhatikan. Tadi saya sudah sampaikan, setiap siapapun yang bersalah, kita akan tindak tegas. Sepakat itu, teman-teman sekalian. Ya, nggak usah dibawa kemana-mana, tapi yang jelas oknum. Ya, kesatuannya jelas dan nanti akan disampaikan karena itu bukan dalam kompetensi saya. Yang jelas, beliau akan serius untuk menindaklanjuti. Jawab ya, teman-teman. Ada lagi? Pasal khusus untuk pasal tadi 338 dan 340 pembunuhan berencana. Jelas? Ancaman hukumannya adalah hukuman mati dan penjara seumur hidup. Jelas ya? Jelas? Jadi pasalnya cukup berat. Ada lagi? Teman-teman, cukup? Terima kasih. Tolong teman-teman jaga kesehatan. Boleh saya minta satu waktu momen Pak ini teman-teman, saya mohon bantu kami untuk terus kita mencegah penyebaran COVID di wilayah Sumatera. Tolong sampaikan ini. Masyarakat harus kita ajak tertib menggunakan masker. Kemudian sukseskan vaksin. Saya akan terus melakukan vaksinasi teman-teman untuk ya membuat imun masyarakat menjadi tinggi, herd immunity, sehingga bisa tersebar dari COVID. Demikian teman-teman sekalian, mohon dukungan antara media dengan kami itu sangat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu baru saja kita dengarkan tadi Kapolda Sumatera Utara Irjen Panjaitan dan Kapolda